Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfarisi dari jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan terjemahan serta nahwu dari Kitab Ta'limu Ta'lim materi ke-22. Baik, langsung saja dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tauqil mu'allimi alla yamsiya amamahu wala yajlisa makanahu. Dan diantara menghormati guru, hendaklah tidak berjalan pelajar di hadapan guru dan tidak duduk pelajar di tempat guru. Wala yabtadi'a bil kalami indahu ila bi'iznihi. Dan tidak memulai pelajar dengan ucapan kepada guru kecuali dengan seizin guru. Wala yuksirul kalama indahu illa biiznihi. Dan hendaklah tidak memperbanyak pelajar di sisi guru kecuali dengan izinnya. Maksudnya, dan hendaklah tidak memperbanyak pelajar kepada pembicaraan di sisi guru kecuali dengan izinnya. Wala yas'alahu say'an indahu malalatihi. Dan janganlah bertanya pelajar kepada guru jika guru dalam keadaan lelah. Wa yuri'iyal waqta. Dan hendaklah memperhatikan pelajar kepada waktu. Wala yadukol baba bal yasbiro hatta yahruja. Dan hendaklah tidak mengetuk kepada pintu, melainkan bersabar pelajar sehingga keluar guru. Fal hasilu annahu yatlubu ridohu wayah tanibu sahotahu wayang tatsilu amrohu. Artinya, maka kesimpulannya bahwasanya memohon pelajar kepada keridhaan guru, dan hendaklah menjauhi pelajar kepada kebencian guru, dan hendaklah melaksanakan pelajar pada perintah guru. Fi ghairi maksiatillahi wala ta'ata lil mahluki fi maksiati kholik. Ada selain memerintahkan untuk maksiat kepada Allah dan tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka kepada Sang Pencipta. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalamu inna asyaronnasi mayuthibu dinahu lidunya ghairihi. Sebagaimana bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, semoga tetap tercurah kepada Nabi rahmat dan keselamatan. Sesungguhnya manusia yang paling jelek itu adalah seseorang menghilangkan agamanya untuk dapat dunia dari orang lain. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa ma yata'allaqu bihi. Dan diantara menghormati guru adalah anak-anak guru adalah menghormati guru adalah menghormati anak-anak guru dan siapa saja yang berhubungan dengan guru. Selanjutnya akan saya jelaskan dari penjelasan terjemahannya. Wa min tauqil mu'allimi alla yamsi ya ammamahu wala yajlisa makanahu. Dan diantara menghormati guru, hendaklah tidak berjalan pelajar di hadapan guru dan tidak duduk pelajar di tempat guru. Maksudnya seperti ini, kita sebagai pelajar, kita harus menghormati kepada guru kita, karena bagaimanapun guru, walaupun beliau itu adalah guru yang sudah mengajari kita, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh berjalan di depan guru. Misalnya kita sedang berjalan, depan kita ada guru kita tidak boleh berjalan di depannya. Kita harus menghormati guru tersebut, dan sebaiknya guru tersebut harus jalan duluan. Kita tidak boleh melangkah ke depannya, karena itu artinya itu tidak sopan atau tidak
menghormatinya. Kita harus mempersilahkan kepada guru kita dulu, seperti itu. Kemudian dan tidak duduk pelajar di tempat guru. Maksudnya seperti ini. Misalnya ketika berada di dalam kelas kan ada yang namanya meja guru atau kursi guru. Nah itu sebagai pelajar yang menghormati kepada guru, kita tidak boleh duduk di tempat guru, karena bagaimanapun tempat itu tuh dikhususkan untuk guru kita, guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kita tidak boleh duduk di tempat guru, berjalan mendahului guru, itu tidak boleh, karena kita tuh harus menghormatinya. Kemudian lanjut, wala yabtadi'a bil kalami indahu ila bi'ithnihi, dan tidak memulai pelajar dengan ucapan kepada guru kecuali dengan seizin guru. Maksudnya, dan tidak memulai pelajar dengan ucapan kepada guru kecuali dengan seizin guru. Maksudnya ketika guru sedang menjelaskan, kita tidak boleh berbicara atau ngobrol. Ketika guru sedang berbicara, kita tidak boleh ikut berbicara kecuali jika kita sudah dipersilakan oleh guru kita untuk berbicara atau sudah diberi kesempatan oleh guru kita untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat, seperti itu. Tapi jika guru tersebut belum memberi kesempatan kita tidak boleh berbicara. Kita harus mendengarkan nasihat-nasihatnya, harus menyimaknya dengan baik, karena bagi seorang murid yang baik kita harus menghormati guru kita. Dan lanjut, wala yuksirul kalama indahu illa bi'itsnihi, dan hendaklah tidak memperbanyak pelajar kepada pembicaraan di sisi guru kecuali dengan izinnya. Nah ini hampir sama seperti yang tadi. Jadi ketika kita sedang diajarkan oleh guru, kita tidak boleh banyak berbicara kepada guru. Misalnya kayak memotong pembicaraannya, kemudian menyangkal, itu tidak boleh, karena itu tidak sopan. Kita tuh oleh guru sama guru tuh harus menghormati dan sopan, kecuali jika guru kita sudah mengizinkan kita untuk berbicara, baru kita boleh berbicara. Tapi jika guru kita tidak mengizinkannya atau belum mengizinkannya, sebaiknya kita diam dan mendengarkan dan menyimaknya, seperti itu. Wala yas'alahu say'an indahu malalatihi, dan janganlah bertanya pelajar sesuatu kepada guru jika guru dalam keadaan lelah. Nah, ketika guru kita sedang keadaan lelah, misalnya sedang capek, banyak kegiatan, habis mengajar, mukanya terlihat lesu, atau jika guru kita sedang sakit, kita tidak boleh bertanya kepada guru sesuatu apapun, baik itu pelajaran atau apapun yang berkaitan dengan ilmu. Kita tidak boleh, karena guru tersebut sedang dalam keadaan lelah. Sebaiknya kita tuh sebagai pelajar atau murid yang hormat kepada guru, kita harus menghormatinya, harus menghargainya, harus sopan terhadap guru itu. Jangan ketika guru itu sedang lelah, sedang capek, sedang sakit, tapi kita masih banyak bertanya. Wa yura'iyul wakta, dan hendaklah memperhatikan juga kepada waktu. Nah, ketika kita ingin berkonsultasi dengan guru kita atau ingin menuntut ilmu kepada guru kita, ingin menemui guru, kita juga harus memperhatikan waktu. Jangan asal gitu kita mengkonsultasi kepada guru, tapi kita juga harus memperhatikan waktu. Misalnya ketika kita sedang ingin konsul kepada dosen, kita tidak boleh ngechat dosen atau memberikan pesan kepada dosen ketika malam hari, karena pada malam hari itu adalah jam-jamnya istirahat. Nah, sebaiknya kita ingin konsultasi guru itu di pagi, siang, ataupun jam kerja, seperti itu. Wala yadukol bababal yasbiro hatta yahruja, dan hendaklah tidak mengetuk kepada pintu, melainkan bersabar pelajar sehingga keluarlah guru. Nah, maksudnya ketika kita ingin berkunjung ke rumah guru, kita ingin berkonsultasi kepada guru, kita sebagai murid yang hormat tidak boleh mengetuk pintu, tapi kita harus tunggu sampai guru itu keluar. Atau jika kita mengetuk pintu, cukup sekali aja, tidak boleh berkali-kali, karena dikhawatirkan akan mengganggu guru itu. Jadi kita tunggu sampai guru itu keluar sebagai murid yang berbakti.
Fal hasilu annahu yatlubu ridahu wa yahtanibu sahotahu wa yamtasilu amrohu. Maka kesimpulannya bahwasannya memohon pelajar kepada keridhaan guru dan hendaklah menjauhi pelajar kepada kebencian guru dan hendaklah melaksanakan pelajar pada perintah guru. Nah, kita tidak boleh nih sebagai pelajar atau murid dari guru tapi kita membenci guru atau mencacinya, kita tidak boleh. Jadi kita harus tetap hormat. Siapapun guru kita harus menghormatinya, seperti itu. Fi ghairi maksiatillahi wala ta'atalil majluki fi maksiati al-khaliq. Memerintahkan untuk maksiat dan tidak boleh taat kepada maksiat dalam rangka maksiat kepada sang pencipta. Nah, ketika kita tuh harus nurut sama guru, tapi ketika guru itu mengajarkan hal-hal yang buruk, kita tidak boleh mengikutinya. Kita harus mengikuti guru yang mengajarkan ilmu yang baik, yang bermanfaat, seperti itu. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalamu innas asyaron nasi mayudhibu dinahu lidunya ghairihi. Dan Nabi bersabda, ya, manusia yang paling jelek itu adalah seseorang yang menghilangkan agamanya untuk dapat dunia dari orang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwa manusia yang paling jelek itu manusia yang menghilangkan agamanya atau menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau menuntut ilmu tapi bukan hanya untuk kepentingan dunia saja, tidak diseimbangkan dengan akhirat. Wa min tauqiru auladihi wa may yata'allaqu bihi. Dan diantara menghormati guru adalah menghormati anak guru dan siapa saja yang berhubungan dengan guru. Nah, jadi seperti ini. Kita sama guru harus menghormati. Nah, sama anak guru juga kita harus menghormati. Mau anak itu lebih muda dari kita, misalnya anak tersebut masih balita atau masih TK, tetap atau masih kecil lah istilahnya, kita tetap harus menghormati anak guru walaupun usia anak guru tersebut lebih muda. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kaidah ilmu nahwu dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang saya bacakan pada hari ini. Nah, ya, pada pembahasan hari ini akan dibahas yaitu mengenai isim, apa pengertian isim, kemudian tanda-tanda isim, kemudian macam-macam isim dan contoh isim, baik yang dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang saya bacakan tadi maupun yang selain dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Baik, yang pertama itu pengertian dari isim dulu. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan status waktu. Nah, jadi isim ini tidak disertai dengan status waktu, atau bisa disebut juga kalau dalam bahasa Indonesia isim ini tuh kata benda atau kata sifat. Kemudian apa saja sih tanda-tanda isim? Kan kalau misalnya kita belum mengetahui arti dari bahasa Arab, kita tetap bisa menganalisis nih mana isim, mana yang bukan. Nah, tanda-tandanya itu yang pertama itu huruf terakhir itu biasanya berharokat kasroh. Nah, yang kedua itu dalam huruf tersebut biasanya atau dalam bahasa Arab itu menerima tanwin. Nah, kemudian diawali dengan alif lam. Nah, kemudian menerima huruf khofat atau huruf jar, seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih macam-macam isim itu? Macam-macam isim itu sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu ada isim mufrad. Nah, isim mufrad, apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan makna tunggal baik muzakkar maupun muannas. Contohnya misalnya muslim, seorang muslim. Kemudian ada isim muannas. Nah, isim muannas itu contoh adalah isim yang menunjukkan arti perempuan baik akil balik maupun ghairu akil, tidak bakal dikategorikan sebagai muannas. Kemudian ada isim jamak. Nah, isim jamak itu adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua baik pada muzakkar maupun muannas. Pada isim jamak terbagi lagi menjadi dua, yaitu isim jamak salim, kemudian ada isim jamak muzakkar salim. Kemudian ada isim jamak muannas salim, kemudian ada isim jamak taksir dan
Selain itu juga ada namanya isim ma'rifat dan isim nakiroh. Nah kalau isim ma'rifat itu memiliki makna yang khusus, secara khusus, udah spesifik gitu. Kalau isim nakiroh itu sebaliknya dari isim ma'rifat. Jadi sebaliknya, jadi kalau isim nakiro itu secara umum. Misalnya kalau isim makrifat itu kitab, misalnya buku. Nah kan buku itu kan kayak masih secara khusus. Nah kalau atau bunga violet itu kan dalam bahasa Indonesia secara khusus. Nah kalau secara umum misalnya bunga itu secara umum. Nah itu seperti itu kayak contoh dari isim makrifat dan nakiro. Baiklah, di sini saya akan membagikan beberapa contoh ya dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang saya baca ini yang termasuk ke dalam isim, yang termasuk dalam kata benda. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu ada contohnya syai'an. An itu kan diakhiri dengan tanwin ya, tanwin fathah. Nah, itu disebut kepada sebagai isim syai'an pada guru. Kemudian contoh lainnya albaba. Albaba itu kan pintu itu termasuk isim seperti itu. Kemudian contohnya lagi ada lil mahluki. Nah itu kan diakhiri dengan kasroh, artinya juga makhluk. Nah makhluk itu sebagai isim. Kemudian ada contoh lainnya yaitu asyaron nasi. Itu artinya asyaro itu kan jelek. Nah jelek itu merupakan isim kata sifat. Kemudian an-nasi. Nah an-nasi itu kan manusia, diakhiri dengan kasroh. Nah manusia itu termasuk isim seperti itu. Dan contoh lain dari isim itu misalnya kitabun, kitab yang artinya. Kemudian madrasatun artinya madrasah seperti itu. Terus hubarun itu artinya roti seperti itu. Itu saja pembahasan dari saya mengenai materi 22. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.